Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Nora. Miss Nora harapkan kamu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun kita masih belajarnya dari rumah. Hari ini kita sudah menyelesaikan tematik subtema 1 dan 2, dan sekarang kita akan masuk ke subtema yang ketiga. Kamu boleh buka bukunya halaman 83. Nah, subtema yang ketiga itu berbicara tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, ya. Nah, kita bisa langsung saja lihat halaman 83. Ini ada cerita ya, sebuah cerita di mana si Arni ini menceritakan pengalamannya di sekolah kepada ibunya. Nah, kamu bisa baca sendiri di rumah apa saja yang dia ceritakan atau apa saja yang diceritakan oleh Arni kepada ibunya. Ya, apa yang kegiatan apa yang dilakukan Arni bersama dengan teman-temannya di sekolah. Oke? Itu hanya cerita. Lalu kita lanjut ke halaman yang 85. 84 itu kita lewatkan saja ya, karena itu menceritakan kembali yang ada di halaman 83 itu tadi ya. Jadi itu kita lewatkan yang 84. Sekarang kita masuk ke 85. Pengaruh perubahan cuaca. Miss Nora bacakan buat kita semua ya. Cuaca tidak selalu sama sepanjang hari. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Keadaan cuaca yang demikian sangat berpengaruh terhadap manusia. Pengaruh yang paling dirasakan adalah pengaruh terhadap kegiatan manusia. Saat cuaca seringkali hujan, petani mulai menanami sawah. Hujan akan mengairi sawah sehingga tanaman padi tumbuh subur. Setelah menguning, petani memanen padi. Padi lalu dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari. Penjemuran dilakukan saat cuaca cerah. Itu bagi petani ya. Jadi petani itu mulai menanam padi saat cuacanya hujan ya, cuaca hujan. Bukan di saat cuaca cerah. Tetapi ketika menjemur padi yang sudah menguning tadi dilakukan saat cuacanya cerah. Nah, kebalikannya terhadap nelayan. Nih, kita perhatikan. Demikian pula dengan nelayan. Nelayan akan melaut hanya saat cuaca cerah. Kebalikan dari petani ya. Nelayan tidak akan melaut ketika cuaca sering hujan. Melaut saat cuaca hujan sangat berbahaya. Ya, takutnya ombaknya ya. Melaut saat cuaca hujan sangat berbahaya. Saat cuaca hujan, gelombang air laut dapat menenggelamkan perahu nelayan. Nah, itu kebalikan dari petani tadi. Jadi kalau misalnya saat hujan, maka nelayan tidak akan melaut. Tapi saat cuaca cerah, nelayan akan melaut. Oke, kita lanjutkan ke yang ayo jawabnya ya. Nomor 1, kita kerjakan bareng-bareng. Kamu boleh tulis jawabannya di buku paket atau di buku PS. Tapi kalau kamu mengerjakannya di buku PS, maka jangan lupa tulis halamannya ya, supaya kamu tahu. Nomor 1, mengapa cuaca tidak selalu sama sepanjang hari? Jawabannya adalah karena adanya pengaruh perubahan cuaca. Jawaban nomor 1 adalah karena adanya pengaruh perubahan cuaca. Sudah? Kita lanjutkan nomor 2. Apa yang paling dipengaruhi oleh perubahan cuaca dalam hidup manusia? Nah, kira-kira apa yang paling dipengaruhi oleh perubahan cuaca ini? Yang pertama adalah kegiatan manusia. Yang pertama adalah kegiatan manusia. Yang kedua, daya tahan tubuh kita, ya. Yang pertama adalah kegiatan manusia dan yang kedua daya tahan tubuh. Itu yang paling dipengaruhi oleh perubahan cuaca, ya. Jadi kalau misalnya cuacanya berubah-berubah, maka kegiatan kita juga bisa sedikit terganggu ya.
Lalu kalau perubahan cuacanya juga berubah-ubah, maka daya tahan tubuh kita juga kadang bisa menurun ya. Nomor 3, apa yang terjadi bila petani menjemur padi saat cuaca hujan? Nah, kira-kira apa yang terjadi menurut kamu? Iya, padinya akan menjadi rusak. Benar. Nomor 4, kapan waktu yang terbaik bagi nelayan untuk melaut? Nah, tadi sudah kita baca ya, saat cuaca cerah. Oke. Kita lanjutkan ke yang ayo beraktivitas halaman 86. Nah, ini tugas kamu ya. Ada 8 gambar ya, gambar anak. Kamu diminta untuk memberi tanda centang bila gambar itu dilakukan saat udara panas, atau tanda silang kalau di kegiatan itu mungkin dilakukan saat cuaca hujan. Nah, itu kamu kerjakan sendiri. Bisa ya? Miss Nora yakin kamu pastilah bisa. Oke? Kalau itu sudah selesai, kita lanjut ke matematika. Ya, ini matematikanya yang ayo belajar. Halaman 86. Nah, kamu bisa lihat ya. Ini tentang penjumlahan pecahan. Nah, yang mau kita kerjakan hari ini adalah kita perhatikan dulu pecahannya ya. 4/8 tambah 2/8. Ini kamu bisa baca di halaman 86 ya. Miss Nora langsung aja ke yang halaman 87-nya. Cara menjawabnya. Ya, kalau kalau pertanyaannya atau penjelasannya itu ada di halaman 86 yang ayo belajarnya. Tapi Miss Nora mau langsung saja ya biar lebih cepat ke yang halaman 87 cara menjawabnya. Oke? 4/8 tambah 2/8. Nah, kamu perhatikan penyebutnya itu sama-sama 8 ya. Jadi kamu tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi 4/8 tambah 2/8 itu sama dengan 6/8. Ya, lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, kamu hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Ya, itu yang perlu kamu garis bawahi, yang perlu kamu ingat. Oke? Kita masih di halaman 87 yang ayo berlatih. Nah, ini sangat-sangat mudah. Miss Nora yakin kamu pasti semuanya bisa mengerjakannya ya. Kita perhatikan yang bagian A-nya dulu. Nih, yang bagian A. Ya. Kita lihat. Ini yang nomor 1. Ada berapa yang diwarnai? 1 kan? Warna biru kalau nggak salah ya, biru. Nah, kotaknya ada berapa? 5. Jadi pecahannya adalah 1/5. Kamu tulis di sini ya. 1/5. Ditambah, nah kamu lihat yang warna pink. Ini ada berapa yang diwarnai? 2. Berapa jumlah kotak semuanya? 5. Berarti 2/5. Jadi 1/5 ditambah 2/5 sama dengan nih, di sini sudah dikasih tahu nih ada gambarnya. 3/5. 5-nya dari mana? Jumlah semuanya. 3-nya dari mana, Miss? 3-nya ini yang diwarnai. Ada 3/5. Ya, jadi kamu hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sama. Oke? Begitu seterusnya dari nomor 2 sampai nomor 5 ya. Sampai nomor 5 kamu kerjakan sendiri. Ya, kamu kerjakan sendiri. Lihat warnanya. Lalu isi pecahannya berapa. Sudah, kemudian bagian yang B. Nah, yang bagian B itu adalah sama masih ya. Sama. 3/6 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, kamu diminta itu ada gambarnya ya. Ada gambar segitiganya. Nih. Setelah kamu kerjakan pecahannya, nih Miss Nora lihat. Miss Nora kasih lihat. Nih ya. Ini kita jumlahkan dulu, kita kerjakan dulu pecahannya ya.
3/6 ditambah berapa nih? 3/6 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Nah, kamu diminta untuk mewarnai. Ya, ini tadi 3/6, jadi yang kamu warnai 3. Ini 2/6 yang kamu warnai 2. Lalu jawabannya berarti 5/6 yang kamu warnai di sini 5. Ya. Warnanya bebas. Misalnya ini 3/6, warnanya aku mau bikin warna kuning nih tiga-tiganya kuning. 2/6 aku mau bikin warna biru biru dua-duanya. Lalu 5/6-nya berarti yang kamu tambahin tadi 3 yang kuning ditambah 2 yang biru misalnya, jadi 5/6. Begitu ya. Begitu seterusnya sampai nomor 2. Ya, sampai nomor 2. Oke? Tugas kita hanya sampai di sini. Nanti besok kita lanjutkan lagi pembelajaran yang kedua. Oke? Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.